Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9 transformasi refleksi. Kita akan fokus membahas pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pencerminan refleksi. Pencerminan atau refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Berikut jenis-jenis pencerminan atau refleksi. Nah, kita sudah membahas 6 jenis pencerminan pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan bahas jenis ketujuh, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Misalnya di sini kita ambil titik koordinat X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan 2H kurang X, Y. Perhatikan untuk X di sini berubah menjadi 2 kali H. H adalah nilai dari H yang ini, kurang X. Kemudian nilai dari Y bayangannya tidak berubah, tetap Y. Kita ambil contoh di sini, ada 2 contoh. Contoh yang pertama, titik A dengan koordinat 2,3. Misalnya direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1 ya. Jadi H di sini nilainya min 1. Maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2 kali H, berarti 2 kali H-nya min 1, 2 kali min 1, kurang X. X-nya di sini 2, berarti kurang 2. Kemudian Y-nya di sini tidak berubah, tetap Y, sehingga 3 di sini tetap 3. A aksen, ini tinggal kita kalikan ya, 2 kali min 1 hasilnya min 2, kurang 2 berarti min 4. Di sini A aksennya menjadi min 4,3. Untuk titik B dengan koordinat 0,-5, misalnya direfleksikan juga terhadap garis X sama dengan min 1, maka akan menghasilkan bayangan B aksen 2 kali H kurang X ya. 2 kali H, hanya di sini min 1, berarti 2 kali min 1 kurang X. X-nya di sini 0, berarti kurang 0. Kemudian untuk Y tadi tidak berubah, tetap Y, berarti min 5, tetap min 5 di sini. B aksennya ya, 2 kali min 1 hasilnya min 2, min 2 kurang 0 tetap min 2. Berarti B aksennya koordinatnya adalah min 2, min 5. Nah, agar lebih paham kita akan coba membahas sebuah soal. Sini ya, perhatikan. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat D min 1,4, E min 1,2 dan F min 3,2. Pertanyaannya, cerminkan segitiga DEF terhadap garis X sama dengan 1. Nilai hanya di sini 1. Kemudian gambarkan segitiga DEF dan bayangannya pada bidang kartesius. Jawab. Nah, tadi kan titik koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan bayangan 2 kali H kurang X, Y. Kita langsung ambil titik D dengan koordinat min 1,4, direfleksikan terhadap garis ini ya, X sama dengan 1, garis X sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan D aksen 2 kali H, hanya 1 ya, berarti 2 kali 1 kurang X. X-nya di sini min 1, berarti kurang min 1. Kemudian Y-nya tidak berubah ya, berarti 4, di sini tetap 4. D aksen menjadi ya, 2 kali 1 2, min jadi plus ya, berarti 2 plus 1 atau 2 tambah 1 hasilnya 3. Koordinatnya berarti 3,4. Selanjutnya kita ambil titik E dengan koordinat min 1,2, direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, maka akan menghasilkan bayangan E aksen 2 kali H, berarti 2 kali 1, 2 kali 1 kurang X-nya di sini adalah min 1, berarti kurang min 1. Y-nya tidak berubah, tetap 2 di sini.
E-aksen 2 kali 1 2, min jadi plus ya, berarti 2 plus 1 atau 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian koma 2 tetap ya. Kita peroleh E-aksennya koordinatnya 3,2. Lanjut kita ambil titik yang terakhir, titik F ya, dengan koordinat min 3,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan F-aksen 2 kali H, hanya di sini 1, berarti kali 1 kurang X ya, X-nya di sini min 3, berarti kurang min 3. Y-nya tidak berubah, tetap 2. Nah, F-aksen 2 kali 1 2, kemudian min hasilnya plus ya, dua tanda yang sama hasilnya plus atau tambah, berarti 2 tambah 3 hasilnya 5. Kemudian koma 2, 2-nya tetap di sini. Nah, karena kita sudah peroleh untuk titik D-aksennya koordinat 3,4, titik E-aksen koordinat 3,2, dan titik F-aksen koordinat 5,2, tinggal kita gambarkan saja segitiga DEF dan segitiga D-aksen, E-aksen, dan F-aksen. Langsung kita gambar segitiga yang pertama, yaitu segitiga atau benda aslinya ya, DEF. D dengan koordinat min 1,4, X-nya min 1, Y-nya 4, titik koordinatnya terletak di posisi ini. Kemudian titik E dengan koordinat min 1,2 ya, X-nya min 1, Y-nya 2, titik koordinat dari E terletak di posisi ini. Kemudian titik F dengan koordinat min 3,2, min 3X-nya, Y-nya 2, berarti titik F terletak di posisi ini. Tinggal kita hubungkan dari titik D ke titik E ke F, dan F ke D, maka terbentuk segitiga DEF. Selanjutnya kita gambarkan cerminnya. Cerminnya di sini adalah garis X sama dengan 1. Maksudnya ada garis yang memotong sumbu X ya, tegak lurus di 1. Berarti garisnya terletak di sini. Garis X sama dengan 1. Garis yang memotong sumbu X tegak lurus melewati 1. Terakhir tinggal kita gambarkan saja bayangan dari segitiga DF, yaitu segitiga D-aksen, E-aksen, dan F-aksen. Untuk D-aksen koordinatnya 3,4 ya, X-nya 3, Y-nya 4, berarti titiknya terletak di sini, titik D-aksen. Kemudian titik E-aksen dengan koordinat 3,2, X-nya 3, Y-nya 2, titik koordinatnya terletak di posisi ini. Terakhir titik F-aksen dengan koordinat 5,2. X-nya 5, Y-nya 2, terletak di posisi ini untuk titik F-aksen. Nah, tinggal kita hubungkan dari D-aksen ke E-aksen, E-aksen ke F-aksen, dan F-aksen ke D-aksen, maka terbentuklah segitiga bayangannya itu D-aksen, E-aksen, F-aksen. Nah, kalau kita cek ya, jarak antara benda asli ke cermin itu harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kita cek untuk titik D ke cermin dan bayangannya di aksen ke cermin. Jaraknya ya dari titik D ke cermin ada berapa satuan? 1, 2. Bayangan ke cermin ada 1, 2. Terbukti ya jaraknya sama 2 satuan. Untuk titik E dan E aksen ya, jarak dari titik E ke cermin 1, 2 ada 2 satuan. E aksen ke cermin 1, 2 juga ada 2 satuan, terbukti. Kemudian terakhir titik F ke cermin dan titik F aksen ke cermin. Jaraknya apakah sama? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan dari titik F ke cermin. Untuk F aksen kita hitung 1, 2, 3, 4. Juga terdapat berjarak 4 satuan. Artinya segitiga DEF yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, terbukti bayangannya berada pada posisi yang benar, yaitu posisi segitiga D-aksen, E-aksen, dan F-aksen. Oke, demikian pembahasan cara menentukan koordinat bayangan dan cara menggambar bayangan yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.